Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safina Dwi Agustina dari kelas D, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pentingnya public speaking dalam implementasi hukum dan HAM. Nah, jadi sebelum membahas tentang bagaimana sih pentingnya public speaking dalam implementasi hukum dan HAM, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian public speaking, hukum, dan juga HAM. Nah, jadi public speaking itu kan berasal dari bahasa Inggris ya, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya itu adalah berbicara di depan umum, di mana seseorang itu menyampaikan aspirasinya itu dalam ruang lingkup yang besar yang didengarkan oleh masyarakat umum. Contohnya seperti berpidato, berceramah, dan untuk contoh yang lebih bisa kita tangkap itu kayak misalkan ada seorang mahasiswa yang sedang menyampaikan presentasinya di depan kelas dan didengarkan oleh teman-teman lainnya di kelas. Jadi mahasiswa yang menyampaikan presentasinya itu disebut dengan narasumber atau pemateri, sedangkan teman-teman yang mendengarkan itu disebut dengan audiens. Nah, kemudian untuk hukum, jadi hukum itu sendiri simpelnya itu kan sebagai alat untuk menertibkan dan menciptakan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat ya. Nah, bentuknya itu ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Nah, bentuk yang tertulis itu contohnya seperti UUD 1945, di mana di dalam UUD itu sudah dijelaskan tentang hak, kewajiban, serta larangan-larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian jika untuk yang tidak tertulis itu contohnya seperti adat istiadat, di mana terjadinya adat istiadat itu terjadi karena kebiasaan masyarakat yang terjadi secara berulang dan terus terjadi. Kemudian untuk HAM itu sendiri adalah hak asasi manusia, di mana suara manusia itu dijunjung tinggi dan sangat diapresiasi. Jadi di sini nih kita tuh bebas menyampaikan aspirasi kita, baik untuk diri sendiri, untuk orang lain, ataupun untuk pemerintah pusat ya. Misalkan kita itu pengen memberi saran kepada untuk cara kerja DPR RI ya. Nah, kita kan nggak mungkin menyampaikan langsung kepada DPR RI. Nah, jadi kita tuh bisa melalui email atau bisa melalui kita menyampaikan aspirasi kepada DPRD, bisa melalui demo, email, atau juga menyampaikan secara langsung. Nanti gimana dari DPRD ini bisa menyampaikan kepada DPR pusat atau DPR RI gitu ya. Jadi karena semua itu udah ada tata caranya masing-masing. Nah, kemudian apa sih pentingnya public speaking dalam implementasi hukum dan HAM? Nah, jadi implementasi itu kan artinya penerapan ya. Jadi intinya itu kayak apa sih pentingnya public speaking buat hukum? Nah, jadi kalau misalkan menurut saya pentingnya public speaking itu sangat-sangat penting banget, karena kan dalam public speaking itu kan dijelaskan bagaimana seseorang itu bisa berbicara dengan baik, berpenampilan dengan baik, dan juga dapat menyampaikan sesuatunya itu gak sembarangan. Jadi semua itu ada caranya, sehingga public speaking ini dirasa cocok banget sama adanya hukum yang dikenal dengan kita suka debat ya, atau juga kita kayak bisa menyampaikan aspirasi kepada rakyat ataupun dari rakyat kepada pemerintah. Jadi memang penting banget. Dan juga saya pernah membaca di satu artikel di Kalimantan Selatan bahwa setiap tahunnya itu di sana itu selalu mengadakan semacam kegiatan rutin dengan tema pentingnya public speaking untuk hukum. Jadi dari sini aja udah kelihatan kalau public speaking itu benar-benar penting banget untuk dunia hukum, terutama untuk para sarjana fakultas hukum. Selain untuk meninjau karirnya, juga untuk kehidupan sehari-harinya. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga banyak dikitnya bisa bermanfaat bagi kita sendiri. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena tidak ada manusia yang terlahir dengan sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.